selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Senang sekali pagi hari ini kita boleh kembali beribadah, kita boleh kembali bersama-sama memuji Tuhan. Dan sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang luar biasa ini. Terima kasih kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat tanpa kurang suatu apapun. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau beracara dari awal, pertengahan sampai dengan pada akhirnya, dan sehingga kami pagi hari ini boleh menerima sesuatu yang baru daripadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami siap beribadah. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Segala yang ada
kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap,
Shalom, saudara, Bapak, Ibu, bersyukur pagi hari ini kita bisa beribadah bersama. Walaupun masih online, saya berharap ini tidak mengurangi semangat Bapak Ibu ya untuk beribadah kepada Tuhan. Saya senang pagi hari ini diberi kesempatan oleh Pastor Peter untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya Harni, mungkin ada beberapa yang belum kenal dengan saya ya. Saya Harni, saat ini saya dengan suami melayani di YWAM, dan juga kami sedang merintis gereja kecil baru beberapa bulan di Puri Gading. Ya, sangat senang, puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa bersama-sama belajar tentang firman Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu, ini sudah masuk bulan Desember ya, bulan Natal gitu. Saya sudah berapa kali nih merayakan ibadah Natal di komsel-komsel kami ya. Kami ada ibadah-ibadah kecil yang memuridkan orang-orang dari Sumba, Kupang, dari Jawa, dan sudah 3 kali ibadah di tempat yang berbeda. Ini memang musim Natal ya, musim merayakan Natal gitu. Dan ini mungkin yang saya sampaikan pagi hari ini berhubungan gitu dengan musim ini ya, Natal gitu, ibadah Natal. Apa sih sebenarnya yang sedang kita rayakan ketika kita merayakan Natal ya? Pesta, makan, lagu-lagu khusus kita nyanyikan gitu. Satu kali kemarin waktu saya ibadah yang kedua Natal, waktu masuk ke tempat ibadah mereka sudah putar-putar lagu Natal. Wah, hati saya tuh terenyuh sekali ya, karena sudah sekitar 2 tahun mungkin sejak COVID tidak merayakan ibadah Natal gitu. Jadi waktu kemarin hari Selasa sore itu merayakan ibadah, seperti rasanya wah, senang sekali bisa berkumpul kembali bersama-sama untuk merayakan kelahiran Yesus. Dan waktu itu saya berbagi juga di sana tentang apa sih sebenarnya Natal, apa sih sebenarnya yang sedang kita rayakan. Apakah ini ulang tahunnya Yesus gitu ya, ini Yesus lahir kita rayakan. Apakah cuma sekedar itu saja, atau ada sesuatu yang lebih sebenarnya tentang kelahiran Yesus ke bumi. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu di Kejadian 1 ayat 26. Ini ayat favorit saya sebenarnya, salah satu ya, karena saya tuh suka baca Kejadian ini. Wah, buat saya Kejadian itu bukan hanya tentang penciptaan gitu ya. Hari pertama Tuhan menciptakan apa, hari kedua Tuhan menciptakan apa, tetapi lebih dari hanya sekedar urutan penciptaan atau hari pertama apa yang diciptakan itu ya, lebih dari hanya sekedar penciptaan. Buat saya ini Kejadian 1 ini adalah deklarasi paling penting menurut saya ya dalam kehidupan manusia, umat manusia. Karena kalau kita baca Bapak Ibu, mari kita baca bersama-sama. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Lalu Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Buat saya ini deklarasi Bapak Ibu, ini deklarasi tentang motivasi hidup, tentang tujuan hidup, tentang mandat di balik apa sih mandat di balik penciptaan manusia gitu. Kenapa Tuhan ini repot-repot gitu ya menciptakan manusia? Jadi Bapak Ibu, yang saya mau garis bawahi adalah kata berkuasa. Itu diulang 2 kali Bapak Ibu, 26 dan juga 28 ya. Tuhan mengulang 2 kali, berkuasa. Jadi kata berkuasa itu beda dengan power ya, bukan kuasa tapi berkuasa, dominion, memiliki kuasa atas gitu ya. Ini yang Tuhan sedang bicara kepada manusia, saya mau kamu memiliki otoritas gitu ya, atas segala ciptaan, atas seluruh bumi. Jadi ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dan menaruhnya di Taman Eden, itu bukan hanya sekedar
ya diciptakan terus ditaruh begitu saja gitu. Tapi Tuhan saya rasa punya ekspektasi. Tuhan, kalau kita baca ya Bapak Ibu di seluruh perjanjian lama bagaimana Tuhan dengan bangsa Israel itu, Tuhan selalu mengatakan aku mau jadi Tuhanmu, aku mau jadi rajamu. Makanya ketika bangsa Israel minta raja, Tuhan merasa dia sudah menolak Tuhan sebagai raja gitu. Dan ini yang saya mau garis bawahi pagi hari ini ya. Kata berkuasa yang dipakai itu adalah radah. Artinya itu memiliki dominion, berkuasa atas. Jadi Adam ditaruh di Taman Eden untuk memiliki kuasa, tetapi bukan dari dirinya sendiri. Karena ada Tuhan di situ. Berarti berkuasa tetapi di bawah kuasa yang lain, yaitu kuasanya Tuhan. Itu yang Tuhan punya ekspektasi terhadap Adam dan Hawa. Dan ketika Tuhan bilang penuhilah bumi, beranak cuculah dan penuhilah bumi, itu bukan tentang oh ya beranak cucu. Tetapi kalau Bapak Ibu baca, perintah ini diberikan sebelum kejatuhan manusia Bapak Ibu. Berarti apa? Berarti hubungan manusia dengan Tuhan itu saat itu sedang dalam keadaan bagaimana? Keadaan baik, dalam keadaan sempurna, terkoneksi dengan Tuhan, belum ada dosa. Semuanya di hidupnya itu di bawah otoritasnya Tuhan. Berarti apa? Tuhan yang berbicara, yang membuat keputusan. Adam dan Hawa taat tugasnya. Makanya ada pohon pengetahuan baik dan jahat yang Tuhan perintahkan tidak boleh dimakan. Itu adalah pilihan yang Tuhan berikan ya kepada umat manusia, kehendak bebas. Kamu mau memilih taat seperti apa yang saya katakan nggak boleh kamu makan buah ini, atau kamu akan melanggar. Jadi Adam itu ditaruh di Taman Eden di bawah otoritasnya Tuhan, sebagai raja. Dan di situ Tuhan dengan keadaan seperti itu Tuhan memerintahkan Adam dan Hawa ini untuk menyebar, memenuhi bumi. Memenuhi bumi dengan apa? Dengan karakter-karakternya Tuhan, dengan hubungannya dia dengan Tuhan yang sempurna itu. Itu tugas manusia, itulah tujuan kita itu diciptakan Bapak Ibu. Memang untuk memenuhi bumi, tetapi bukan hanya secara fisik ya, memenuhi bumi beranak cucu banyak, tetapi juga memenuhi bumi sambil kita itu taat dan tunduk di bawah otoritasnya Tuhan. Memenuhi bumi dengan hubungan kita dengan Tuhan yang sempurna itu sebelum kejatuhan. Tetapi Bapak Ibu tahu ya apa yang terjadi setelahnya. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Itu bukan hanya sekedar jatuh dalam dosa, oh ya berdosa. Tetapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat itu di Kejadian 3, mungkin Bapak Ibu bisa baca sendiri ya. Itu ketika Adam dan Hawa memutuskan untuk makan dari buah dari pohon pengetahuan itu sama seperti sedang melakukan pemberontakan terhadap Tuhan. Oh, Tuhan kan bilang nggak boleh makan, tetapi dia apa? Dia makan. Berarti apa? Dia melanggar. Secara langsung itu adalah pemberontakannya kepada Tuhan. Tidak mempercayai Tuhan. Oh, berarti Tuhan mau menyembunyikan sesuatu dari saya. Lebih mempercayai si musuh. Taatnya bukan lagi kepada Tuhan, tetapi kepada musuh. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca di Roma ya, di Roma itu dikatakan kita itu menjadi budak atau menjadi hamba kepada siapa kita taat. Roma 6 ayat 16. Jadi ketika Adam dan Hawa mentaati musuh, karena musuh bilang makan aja gitu. Tuhan kan bilang jangan makan, tapi musuh bilang makan, jadi dia taatnya kepada musuh. Ketika Adam dan Hawa tidak lagi taat kepada Tuhan, tetapi memberontak kepada Tuhan dan taat kepada musuh, secara tidak langsung dia menjadikan musuh ini sebagai masternya, sebagai tuannya. Kepada siapa kita mentaati atau menundukkan diri, orang itulah yang kita jadikan tuan atas diri kita. Berarti kalau orang itu tuan, berarti saya apa? Hamba atau budak, bahasa kasarnya ya. Nah, Bapak Ibu tahu seorang hamba, seorang budak itu tidak punya kepemilikan, Bapak Ibu. Nah, tadi saya sudah jelaskan di awal di Kejadian 1 ayat 9 bahwa Tuhan itu seperti memberikan ini loh,
Tujuan kamu diciptakan itu ini. Aku memberikan kamu kunci untuk kamu hidup. Aku memberikan kamu purpose. Aku memberikan kamu alasan kenapa kamu ada. Nih, otoritas aku berikan kepada kamu untuk kamu berkuasa, memiliki kuasa atas seluruh ciptaan atau seluruh bumi. Tetapi ketika Adam dan Hawa di Kejadian 3, dia memberontak kepada Tuhan dan taat kepada musuh, apa yang menjadi miliknya ini pindah tangan. Karena budak hamba itu tidak punya kepemilikan. Apa yang dia miliki itu menjadi milik tuannya. Nah, tuannya si Adam ini adalah musuh si iblis karena dia taat kepada si musuh ini. Jadi otoritas ini yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa itu pindah tangan, Bapak Ibu. Itulah kenapa kalau kita baca itu Lukas 4 ayat yang ke-6. Ini pencobaan di padang gurun, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca di sana, kata iblis kepadanya, segala kuasa. Ya Bapak Ibu, ini kata yang sama yang dipakai di Kejadian itu. Segala kuasa serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kuhendaki. Si musuh, si iblis berkata, sebab semuanya itu kuasa dan otoritas itu telah diserahkan kepadaku. Lah, siapa yang menyerahkan itu? Adam dan Hawa di Taman Eden ketika dia memberontak terhadap Tuhan. Hak miliknya, otoritas dan kuasa Tuhan bilang berkuasa, itu menjadi miliknya si musuh. Kenapa musuh ini mau Adam dan Hawa memberontak kepada Tuhan, Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu tahu kejatuhannya si Lucifer, ya Lucifer itu dulu malaikat yang cantik dan indah. Bapak Ibu bisa baca di Yesaya 14 kalau tidak salah ya. Yesaya 14 itu tentang kejatuhan. Bapak Ibu bisa lihat di sana itu bagaimana si Lucifer ini memberontak terhadap Allah, terhadap Tuhan. Dia ingin menyamai Tuhan. Dia ingin disembah. Dia bilang, aku ingin duduk di sana. Aku ingin naik ke gunung Tuhan. Loh, aku juga mau disembah. Dia terlalu fokus ya dengan keindahannya dia, kehebatannya dia, sampai dia lupa dan dia mau ini overstep ya, melangkai otoritasnya Tuhan. Dia memberontak terhadap otoritasnya Tuhan. Dan ketika dia mencobai Adam dan Hawa, dia sebenarnya mencobai dengan hal yang sama. Dia bilang, kamu akan jadi seperti Tuhan kalau kamu makan itu. Karena memang musuh ini dia mau jadi seperti Tuhan. Dia mau dia yang disembah, Bapak Ibu. Dia godaannya itu sebenarnya dari zaman Adam dan Hawa sampai sekarang selalu sama. Apa? Dia mau kita memberontak terhadap Tuhan. Kalau sekarang mungkin kita sering menyebutnya dia mau kita berdosa. Dosa itu apa, Bapak Ibu? Ya, dosa itu miss the mark gitu ya. Tidak pas, tidak masuk di goal gitu ya. Itu adalah apa? Tindakan pemberontakan terhadap Tuhan. Itu dosa. Jadi musuh itu dari zamannya si Adam di Taman Eden, dia sudah menyuruh manusia ini apa? Memberontak sampai hari ini. Maunya manusia ini memberontak terhadap Tuhan, melawan Tuhan. Itu sudah kuno dia itu. Dia selalu ingin memberontak. Karena apa? Karena dia mau dia yang disembah. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan tidak habis akal ya. Tuhan punya rencana untuk umat manusia ketika menciptakan Adam dan Hawa dan menaruhnya di Taman Eden. Tetapi Adam gagal. Adam gagal untuk menjalankan apa yang menjadi tugasnya, tujuan hidupnya. Ketika dia memberontak terhadap Tuhan. Tetapi Yesus datang sebagai jawaban dari masalah tersebut. Yesus yang sekarang kita rayakan kelahirannya ketika kita merayakan Natal. Sebenarnya apa sih yang Yesus lakukan gitu ketika dia datang ke bumi? Tujuannya itu apa? Mungkin kebanyakan dari kita akan menjawab, oh ya tujuannya untuk mati di kayu salib dan menebus dosa kita. Ya memang betul itu salah satu yang dia lakukan, salah satu
alasan kenapa Yesus datang. Coba kita baca Yohanes 6 ayat 38. Yohanes 6 ayat 38 Bapak Ibu. Untuk apa sih Yesus itu datang ke bumi? Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Sangat jelas di sini. Datang ke bumi Yesus itu bukan untuk melakukan apa yang Dia mau, tetapi untuk melakukan apa yang Bapanya mau, melakukan kehendak Bapanya. Sampai di sini kok bisa ya Yesus datang melakukan kehendak Bapa? Kehendak Bapa itu berarti apa? Termasuk Dia mati di kayu salib. Bapak Ibu, Tuhan Yesus mati di kayu salib itu bukan sesuatu yang oh ya kan mati di kayu salib gampang lah, maksudnya Dia Tuhan gitu. Dia tidak sakit, tidak ya mungkin sakit tapi ya pasti adalah ketuhanannya gitu. Gampang, maksudnya taat sama Tuhan tuh gampang. Tapi kalau Bapak Ibu tahu Yesus itu tidak turun ke bumi itu langsung ya saya taat gitu. Tetapi firman Tuhan aja mengatakan Dia belajar taat dari penderitaan yang Dia alami. Kita mau baca Filipi 2 ayat 5. Saya ya ini banyak ya, ayat favorit saya banyak ya, termasuk Filipi 2 ini. Ini wah, ini sangat mengubahkan hidup saya ini Filipi 2 ini. Filipi 2 kita baca dari ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu tahu ya doanya Yesus di Taman Getsemani, doa yang Dia keringatnya itu sampai darah. Dikatakan di situ Dia takut, sangat takut. Secara medis, Bapak Ibu mungkin sering dengar ya, secara medis itu mungkin ketika seseorang mengalami stres yang sangat besar, ketakutan yang sangat besar sampai pembuluh darahnya itu pop gitu ya, meletus, pecah dan berkeringat darah. Itu waktu dikatakan Yesus takut, Bapak Ibu mungkin bisa baca ya, itu di Lukas 22. Lukas 22, nanti kita kembali ke sini Bapak Ibu. Lukas 22 saya mau kita melihat bahwa Yesus itu takut Bapak Ibu. Lukas 22 ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmulah yang terjadi. Ayat 44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ia sangat ketakutan. Ini Yesus Bapak Ibu yang kita sembah sebagai Tuhan. Dikatakan di sini ia sangat ketakutan menghadapi kematian sampai dia berdoa, Bapa, kalau mungkin boleh nggak saya nggak harus mati, boleh nggak cawan ini lali daripadaku. Tetapi pada akhirnya dia berdoa juga, tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu. Kok dia bisa sampai di titik di mana dia berkata, Tuhan, bukan kehendakku yang terjadi tetapi kehendakmu. Kalau aku ini harus mati Tuhan, aku mau. Kok sampai di titik itu dia bisa mengatakan itu kepada Bapa?
tadi yang kita baca Bapak Ibu, Filipi 2. Filipi 2, ada dua hal yang Yesus lakukan di sini Bapak Ibu. Yang pertama ayat ke-7. Dia mengosongkan dirinya. Mengosongkan, dia itu Tuhan Bapak Ibu. Dia itu Tuhan yang disembah, yang punya tahta, yang punya malaikat tak terhitung jumlahnya yang menyembah dia, yang melayani dia. Tetapi dia turun ke bumi bahwa itu tidak. Dia tinggalkan ketuhanannya itu di surga. Dia tidak menganggap posisinya sebagai Tuhan itu sebagai suatu milik yang harus dia pertahankan. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya dia itu menyerahkan haknya sebagai Tuhan. Haknya sebagai Tuhan untuk disembah. Haknya untuk punya tahta, untuk punya kenyamanan di surga. Dia serahkan semuanya itu, dia tinggalkan semuanya. Itu apa Bapak Ibu? Untuk supaya dia bisa taat sampai mati. Yang berikutnya yang dia lakukan, dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Mengosongkan dirinya, kemudian dia merendahkan dirinya. Bapak Ibu, tanpa kita mengosongkan diri kita dari posisi-posisi jabatan, apa yang kita anggap sebagai hak. Oh, saya punya hak untuk marah. Oh, saya punya hak untuk hidup nyaman. Oh, saya punya hak untuk menentukan masa depan saya. Kalau kita tidak menyerahkan hak-hak kita, tidak mengosongkan diri kita, kita tidak akan bisa merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita tidak akan bisa taat sama Tuhan Bapak Ibu. Kadang-kadang yang Tuhan minta untuk kita lakukan itu berat, susah, tidak mungkin sepertinya dengan kedagingan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, Yesus meneladani apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita untuk kita bisa taat kepada Tuhan. Ketika Adam dan Hawa ditaruh di Taman Eden, Tuhan itu punya ekspektasi bahwa dia akan taat dengan perintahnya Tuhan. Dia akan tunduk di bawah otoritasnya Tuhan. Dan dia akan memenuhi bumi di dalam hubungannya dengan Tuhan di dalam ketaatan itu. Tetapi dia gagal. Tetapi Yesus, kata kita sudah baca, Yesus ketika dicobai di padang gurun dengan pencobaan yang sama yang terjadi kepada Adam. Ketika iblis berkata, oh sembahlah aku, maka semuanya itu akan kuberikan kepadamu. Seperti musuh itu bilang begini, Yesus, aku tahu kenapa kamu datang ke dunia. Kamu mau mengambil kunci ini toh yang diberikan kepadaku oleh Adam itu. Gampang, saya akan kasih kepada kamu. Dia bilang apa? Cuma satu yang aku inginkan. Kamu tahu yang saya mau, kata iblis, sembahlah aku. Menyembah musuh itu sama dengan kita mentaati musuh Bapak Ibu. Kita surrender kepada keinginannya musuh. Itu menyembah musuh. Dan itu yang musuh katakan kepada Yesus. Oh, kamu mau toh ini kunci kehidupan ini? Caranya gampang Yesus. Kamu sembah aku dan aku akan berikan kepadamu. Tetapi Yesus berkata, engkau hanya harus menyembah Tuhan Allahmu saja. Adam yang pertama di Taman Eden gagal. Yesus sebagai Adam yang kedua di taman yang sama, mungkinnya ini padang gurun ya, dia taat. Sampai taat itu sampai mati di kayu salib. Bukan hanya taat di taman, di padang gurun Bapak Ibu, dia taat bahkan sampai di salib. Ketaatan itu yang Yesus contohkan, teladani untuk kita lakukan sebagai umat percaya. Kita ini punya tugas besar Bapak Ibu, untuk menghancurkan kerajaannya musuh, pekerjaannya musuh di bumi ini. Tetapi itu tidak akan bisa kita lakukan kalau kita hidup di dalam pemberontakan. Itu hanya bisa terjadi kalau kita hidup di dalam ketaatan dan ketundukan kepada otoritasnya Tuhan. Itu prinsip di dalam kerajaan Tuhan Bapak Ibu. Kita bisa baca Matius 8 ayat 5-13. Ini prinsip di dalam kerajaan Tuhan yang kita bisa lihat dari kejadian, dari Filipi tadi yang kita baca tentang Yesus, dan dari apa yang Yesus perkatakan. Ini tentang Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum.
Ayat 8 kita baca, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Kepada yang seorang lagi datang, maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Kenapa Yesus sampai meresponnya seperti itu? Sampai heran. Dia bilang gak ada di seluruh orang Israel yang punya iman seperti ini. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan, agak aneh menurut saya ya. Ayat 9. Sebab aku sendiri seorang bawahan, di bawahku ada prajurit, ada bawahan. Harusnya dia berkata, apa Bapak Ibu? Atasan. Kan ini punya bawahan. Yang punya bawahan itu biasanya siapa Bapak Ibu? Atasan, bener ya. Tapi dia berkata enggak begitu. Dia bilang, aku ini seorang bawahan. Seorang bawahan yang punya bawahan, dia katakan. Berarti kalau dia bilang saya ini seorang bawahan, berarti sedang mengatakan apa dia? Dia sedang berkata bahwa di atasku ada atasan. Di atasku ada otoritas. Makanya aku bisa punya otoritas atas bawahanku. Itu prinsip kerajaan Tuhan Bapak Ibu, bahwa hanya orang yang bisa tunduk kepada otoritas yang bisa punya otoritas. Adan dan Hawa ditaruh di Taman Eden, diharapkan oleh Tuhan dia tunduk kepada otoritasnya Tuhan, dan dia diberi otoritas untuk berkuasa atas seluruh ciptaan, atas bumi, memiliki dominion untuk menghancurkan kuasa pekerjaan si musuh. Tetapi apa Bapak Ibu? Dia memberontak. Ketika dia memberontak, dia hilang otoritas itu di dalam kerajaan Tuhan. Yesus datang ke bumi untuk mengambil otoritas itu. Makanya setelah dia bangkit, di Matius 28 ayat 18 dia berkata, semua kuasa, all authority, dia berkata, semua kuasa telah diberikan kepadaku. Sekarang pergilah. Bapak Ibu, Tuhan mengambil otoritas itu bukan dengan paksa, bukan dengan mendatangkan bala tentara surga. Tetapi bagaimana dia memenangkan otoritas itu kembali Bapak Ibu? Dengan cara surrender, dengan cara berserah, dengan cara merendahkan diri, dengan cara menyerahkan semua hak-haknya. Itu yang kita baca tadi di Filipi. Itu prinsip yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Bahasa Inggrisnya gini, winning by losing. Menang dengan cara kalah, mengalah. Itu prinsipnya Yesus Bapak Ibu. Prinsipnya kerajaan Tuhan. Itu yang Tuhan Yesus lakukan ketika dia lahir di bumi. Dia bukan hanya datang untuk mati di kayu salib, ya itu yang dia lakukan. Tetapi dia datang untuk mengambil otoritas, mengambil tujuan Allah yang selalu Allah punya untuk umat manusia. Ketika dia berkata kepada murid-muridnya di Matius 28 itu seperti ini. Oke, sekarang ini sudah aku ambil alih dari si musuh. Ayo sekarang kita kembali ke plan A. Plan A-nya Tuhan seperti yang kita baca di Kejadian 1 ayat 26 itu Bapak Ibu. Penuhilah bumi, berkuasalah di dalam ketundukan kepada Tuhan sebagai otoritas kita. Yesus yang kita rayakan ulang tahun harinya ini, bagi saudara dia siapa? Apakah dia, oh ya dia juru selamat saya? Ya benar memang dia juru selamat. Tetapi dia lebih dari hanya sekedar seorang juru selamat yang akan menghapuskan dosa kita Bapak Ibu. Dia itu adalah Tuhan. Dia itu adalah Raja. Apa artinya ketika kita menyebut Yesus itu Tuhan?
bukan hanya di mulut. Yesus berkata, bukan orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak. Nah, taat, ketaatan. Pagi hari ini saya berharap Bapak Ibu menangkap apa yang saya coba sampaikan ya. Saya berbicara tentang ketaatan kepada Tuhan. Ketundukan kita kepada otoritas Tuhan sebagai Tuhan. Bukan hanya sebagai, oh ya dia juru selamat, dia savior, menyelamatkan saya dari dosa. Memang betul Bapak Ibu, tetapi dia itu adalah Tuhan. Kalau kita menganggap Yesus sebagai Tuhan, itu artinya saya tunduk kepada otoritasnya dia, di bawah otoritasnya dia sebagai Tuhan, yang artinya dia itu Tuhan atas seluruh hidup saya. Dia yang memutuskan kemana saya harus pergi, masa depan saya, apa yang harus saya lakukan. Ketaatan kepada Tuhan itu yang Yesus lakukan ketika dia di bumi. Dia berkata, aku datang bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi kehendak Bapa yang mengutus aku, kehendak dia yang mengutus aku. Yesus kita rayakan kelahirannya, tetapi marilah kita mengingat bagaimana dia hidup selama di bumi ini. Dia memberikan teladan, contoh tentang ketaatan, tentang ketundukan kepada otoritas, yaitu Tuhan, sebagai Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih untuk apa yang Tuhan lakukan 2000 tahun yang lalu. Engkau lahir di bumi ini bukan hanya untuk sekedar mati dan menyelamatkan kami dari dosa, dari maut, tetapi Engkau menunjukkan kepada kami bagaimana kami harus hidup, untuk apa kami hidup. Tuhan, aku berdoa biarlah kami pagi hari boleh menangkap hati-Mu Tuhan, bahwa kami bukan hidup untuk diri kami sendiri, tapi kami hidup untuk Engkau. Biarlah Engkau menjadi Tuhan atas seluruh hidup kami. Saya mau Tuhan, Engkau menjadi Tuhan atas hidupku, menjadi Tuhan atas masa depanku, menjadi Tuhan atas rencana-rencanaku. Tuhan, aku mau menyerahkan setiap hak-hakku Tuhan, supaya aku bisa mentaati Engkau Tuhan. Mari Engkau berbicara kepada kami masing-masing Tuhan. Apa dalam hidup kami hal-hal yang kami masih pegang erat-erat, yang belum kami serahkan, yang masih kami pegang genggam erat-erat, yang kami pikir bahwa oh ini punya saya, ini milik saya. Tuhan, jangan ikut campur. Tuhan, bicaralah kepada kami Tuhan. Kami mau menjadi umat yang taat kepadamu Tuhan, yang melakukan bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, Tuhan atas hidup kami, Juru Selamat kami berdoa. Haleluya, amin. Seluruh jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pastor Harney Baker. Kiranya firman Tuhan yang boleh disampaikan dapat memberkati kita semua. Bapak dan Ibu Saudara, kami mengundang Bapak dan Ibu setiap pagi sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita sama-sama beribadah dan memuji Tuhan bersama lewat acara Intimacy Worship yang diadakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 5 pagi. TDG setiap hari Sabtu jam 7 malam dan ibadah tetap dilakukan secara online. Untuk informasi lebih lanjut akan diumumkan di media sosial TDG. Kami mengundang Bapak dan Ibu sekalian untuk merayakan Natal bersama-sama yang diadakan secara online pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 jam 7 pagi dan tetap di channel yang sama. Bapak dan Ibu sekalian, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Bapak dan Ibu sekalian bisa memberikan persembahan di nomor bawah ini. Terima kasih telah beribadah bersama kami pagi hari ini. Kiranya di minggu-minggu selanjutnya kita boleh beribadah bersama-sama. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dari utara ke selatan terdengar hujan bagi Allah, dari barat
Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Aku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Aku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Sekali katakan, dari utara ke selatan, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, hanya Kau Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Oh, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu. Kami tinggikan nama-Mu. Allah berkuasa. Mari Bapak Ibu sekalian, di mana saudara berada, mari kita mengucap syukur, kita berdoa, kita mohon berkat Tuhan, dan kita boleh mengakhiri ibadah siang hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Terima kasih buat anugerah, buat kesempatan kami boleh menerima berkat Tuhan. Hari ini Tuhan kami boleh bersyukur karena kasih setia Tuhan, karena kemurahan-Mu, perlindungan, pertolongan Tuhan. Memberkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, di dalam pimpinan Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat pertolongan Tuhan yang kami terima daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, biarlah Tuhan boleh memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkati Engkau di kota, diberkati Engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati Engkau pada waktu masuk dan diberkati pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat atasmu dalam lumbungmu, dalam segala usahamu. Memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Dan Tuhan menetapkan engkau menjadi umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka semua berkat-berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari kita sama-sama mengangkat tangan, kita mengucap syukur, kita menerima berkat yaitu damai sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi, kasih setia, kebaikan, kemurahan, anugerah dari Tuhan Yesus. Di dalam pimpinan oleh kuasa Roh Kudus yang menuntun langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua menerima berkat Tuhan dan kita mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua saudara dan selamat hari Minggu, selamat beraktivitas bersama keluarga masing-masing di rumah. Tuhan memberkati.